Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat banyak sekali, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita dapat belajar bersama di sini. Nah, sebab itu perkenalkan, nama saya Anissa Zahra absen 5 dari kelas 11 dan guru pembimbing saya Bapak Panggungani. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tajwid. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang membedah hukum tajwid. Karena selain kita harus memahami arti dalam Al-Quran, kita juga harus memahami kaidah-kaidah tentang tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan juga sesuai hukum bacaannya. Jadi sebab itu aku akan menjelaskan hukum tajwid pada surat Yunus ayat 41. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih ilmu tajwid itu. Nah, sebelum membahas hukum bacaan pada ayat tersebut, kita juga harus memahami terlebih dahulu apa sih ilmu tajwid. Nah, secara bahasa, tajwid berarti memperbagus atau memperindah. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Nah, mempelajari tajwid juga sangat penting karena membaca Al-Quran dengan benar dapat menjaga makna ayat agar tidak berubah. Nah, jadi sekarang aku di sini akan nyebutin 3 hukum tajwid yang ada pada surat Yunus ayat 41. Sebenarnya banyak hukum tajwidnya, tapi aku sebutin 3 saja ya. Nah, yang pertama itu ada hukum tajwid ikhfa hakiki. Pada ayat yang terdapat pada bacaan wa'il kazab buka, nah itu terdapat hukum huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Nah, nun sukun apabila bertemu dengan huruf kaf termasuk hukum ikhfa hakiki. Cara membacanya adalah dengan cara sama-sama disertai dengungan selama 2 harokat. Jadi bacaan ilka dibaca dengan dengung ringan. Nah, yang kedua ada juga hukum tajwid mat tabi'i. Nah, mat tabi'i atau mat asli merupakan hukum mat yang paling dasar. Mat tabi'i juga terjadi apabila ada huruf alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, dan waw sukun setelah domah. Nah, panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya terdapat pada kata bari'un. Nah, ri-nya itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, mat tabi'i juga merupakan salah satu hukum yang paling sering ditemukan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga ada juga ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya adalah sama-sama dengan dengungan selama 2 harokat. Nah, contoh pada bacaan surat Yunus ayat 41 adalah di mim. Nah, di dalam kata ini terdapat bacaan mim yang dibaca dengan dengungan. Ikhfa syafawi juga hanya memiliki 1 huruf, yaitu huruf ba. Oleh karena itu, akan lebih mempermudah kita mengingat bahwa huruf itu termasuk ke dalam huruf ikhfa syafawi. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang aku ucapkan ketika tadi aku menjelaskan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zahra absen 5 dari kelas 11. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan ceramah singkat tentang toleransi dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu toleransi. Nah, toleransi ataupun tasamu adalah sikap menghargai
dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Sebagai bangsa yang beragam, kita perlu memiliki sikap toleransi agar dapat hidup rukun dan damai bersama orang lain. Lalu dalil toleransi juga ada pada surat Al-Kafirun ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kita harus menghormati keyakinan orang lain tanpa harus meninggalkan keyakinan yang kita miliki. Selanjutnya, ada pun juga contoh toleransi yang ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sehari-hari kita. Nah, contohnya adalah sekolah. Menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek keyakinan orang lain, dan juga memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadahnya. Dengan begitu juga, suasana sekolah juga menjadi lebih nyaman dan harmonis karena semuanya hidup damai, hidup tentram. Nah, yang penting adalah kita boleh menghormati agama lain, tapi kita tidak boleh mencampur adukan agama kita dengan agama mereka. Salah satu contoh bentuk toleransi yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui perjanjian Piagam Madinah. Melalui perjanjian Piagam Madinah juga masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda dapat hidup berdamping dengan secara damai dan saling menghormati hak satu sama lain. Nah, aku juga akan menjelaskan tentang batasan toleransi. Islam mengajarkan toleransi dalam kehidupan sosial. Namun toleransi sendiri juga memiliki batasan. Kita boleh nih bekerja sama dalam program kemanusiaan dan sosial, tapi kita tidak boleh mencampur adukan akidah ataupun mengikuti ritual agama lain. Selanjutnya dalam media sosial. Nah, di era digital sekarang kita juga harus menerapkan sikap toleransi. Kita harus menghindari ujaran kebencian, tidak boleh menyebarkan hoaks, dan selalu menghormati perbedaan pendapat maupun keyakinan orang lain. Selanjutnya ada juga manfaat dari toleransi. Manfaat dari toleransi sendiri adalah dengan adanya toleransi, kehidupan juga jadi lebih damai, persatuan makin kuat, dan juga konflik dapat kita hindari. Karena itu juga toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dengan demikian telah mendengarkan ceramah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Noviana, absen 5 dari kelas 11-4. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penggunani yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban beberapa soal pada asesmen pendidikan agama Islam. Dan saya juga akan memberikan alasan mengapa jawaban tersebut menurut saya benar. Dalam mengerjakan soal PAI sendiri, kita nggak boleh hanya menghafal materi, tetapi juga harus memahami konsep dari setiap pembahasan agar dapat menentukan jawaban yang tepat. Langsung saja kita masuk kepada soal pembahasan pertama. Nah, soal pada pembahasan pertama ini, saya milih jawabannya A. Mengapa jawabannya A? Karena pada soal ini, kata kunci yang harus diperhatikan adalah sikap menghargai seseorang dalam menjalankan ibadahnya. Toleransi dalam Islam atau tasamuh berarti menghormati hak orang lain, termasuk dalam urusan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Namun, toleransi juga bukan berarti menyamakan semua keyakinan atau mencampurkan ajaran agama. Jadi, kepala sekolah yang memberikan izin beribadah menunjukkan sikap yang menghargai hak orang lain tanpa mengubah keyakinannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Nah, menurut aku sendiri, soal yang kedua jawabannya adalah B. Mengapa jawaban soal nomor 2 adalah B? Karena kata kuncinya dari soal ini sendiri adalah tindakan menyindir dan merendahkan simbol agama lain. Walaupun seseorang menganggap hal tersebut sebagai candaan, tindakan yang merendahkan kelompok lain dapat merusak hubungan antar manusia. Dalam Islam juga kita dianjurkan kalau misal menjaga ukhuwah basyariyah ataupun persaudaraan sama manusia dengan menghormati dan menjaga
perasaan orang lain. Selanjutnya aku akan ngebahas soal yang nomor 3. Ini ya soalnya. Nah, soal nomor 3 jawabanku adalah B. Kenapa aku jawab jawabannya B? Karena dalam surat Al-Kafirun ayat 6 terdapat makna bahwa setiap orang memiliki keyakinan masing-masing. Ayat tersebut juga mengajarkan sikap menghormati perbedaan, tetapi bukan berarti semua agama dianggap sama dalam hal akidah. Maka sikap yang tepat adalah menghargai orang lain dalam kehidupan sosial, tetapi tetap menjaga keyakinan masing-masing ya. Nah, untuk soal yang nomor 4, jawaban aku adalah B. Kenapa B? Dalam soal ini terdapat kegiatan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Toleransi bukan hanya membiarkan perbedaan, tetapi juga berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan dengan saling menghargai. Oleh karena itu, tindakan warga termasuk bentuk akomodasi aktif, karena mereka mencari jalan tengah yang memberikan kebaikan bagi semua pihak. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai soal nomor 5. Nah, ini ya pertanyaannya. Nah, apa sih alasannya? Aku jawabnya B. Dan menurutku karena kata kunci dalam soal ini adalah kata tabayun, yang berarti mencari kebenaran ataupun melakukan klarifikasi terhadap informasi, cross check sebelum menyebarkan berita. Seorang muslim juga harus memeriksa sumber dan memastikan isi beritanya benar dan mempertimbangkan dampak dari kita menyebarluaskan berita itu. Hal ini juga bertujuan agar kita tidak menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Dari pembahasan ini, kita dapat simpulkan bahwa dalam memahami pendidikan agama Islam, kita harus menerapkan nilai-nilai toleransi, menjaga hak, serta melakukan tabayun sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi asesmen pendidikan agama Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.